Hai teman-teman, kembali lagi bersama Nafid di channel Nafid Otomotif. Oke, di video kali ini selagi di rumah daripada kalian gabut dan nggak tahu mau ngapain, Nafid mau share dan berbagi tentang bagaimana caranya Nafid atau bisa dibilang bahasa kerennya preset Nafid buat ngedit beberapa foto. Buat kalian yang penasaran, terus pantengin video ini karena Nafid juga akan berbagi gimana sih caranya atau tips-tips dari Nafid yang biasa Nafid lakukan untuk Nafid sendiri berbagi foto di saat Nafid mau ngedit foto itu kayak gimana sih. Contohnya nanti akan ada layar di samping sini, layar handphone Nafid yang bakal nunjukin. Oke, yang pertama yang menentukan sebuah foto itu bagus atau oke itu setidaknya ada dua hal. Ini untuk yang tips pertama ini itu untuk ngambil gambarnya. Untuk ngambil gambar itu ada dua hal yang benar-benar kalian butuhkan. Yang pertama itu adalah pencahayaan. Pencahayaan itu sangat dibutuhkan. Kenapa pencahayaan sangat dibutuhkan? Karena pencahayaan tersebut semakin tepat banyaknya cahaya yang masuk dan arahnya itu semakin mengarah ke objek dengan bagus, itu bisa menghasilkan gambar yang semakin tajam dan tentunya hasil yang semakin bagus. Nafid punya saran sih untuk ngambil di golden hour ya, ngambil fotonya itu di golden hour. Nah, Nafid sudah cari golden hour itu pengertiannya adalah roughly speaking, the golden hour is the first hour of light after sunrise and the last hour of light before sunset. Atau bahasa Indonesia itu jam pertama setelah matahari terbit dan jam terakhir, 1 jam terakhir sebelum matahari itu terbenam. Atau sebenarnya sih kalau Nafid sendiri misalkan jam 7 sampai jam 9 pagi itu masih oke hasilnya. Jam 10 masih oke sih, cuman disarankan 7 sampai 9 aja sih. Kalau sore itu ya jam-jam 3 sampai jam 5 mungkin mentok maksimum ya. Dan itu pasti jangan keadaan mendung ya, kalau bisa pas keadaan matahari itu benar-benar cerah banget tuh. Jadi pas banget pasti hasilnya. Jadi hasilnya tuh hasil gambar yang muncul dari kamera ataupun handphone yang kalian pakai itu benar-benar jernih dan tajam banget ke objeknya. Yang kedua, yang pasti di saat ngambil yang menentukan itu adalah si kameranya itu sendiri. Nggak mesti kamera sih sebenarnya, bisa pakai handphone ataupun ya kamera. Kalau Nafid sendiri jujur pakai handphone sih karena lebih gampang juga, lebih ya itu tadi gampang dibawa kemana-mana juga. Terus misalkan ada apa-apa, misalnya pas bagus gitu mau ngambil foto tinggal pakai handphone aja kayak gitu. Tapi untuk kamera handphone zaman sekarang sih ya udah nggak perlu diraguin sih, memang hasilnya dan resolusinya juga udah cukup kok, megapikselnya itu udah pasti ukurannya, jadi udah nggak ada yang jelek kok. Pasti hasilnya asal pencahayaannya oke, pasti hasilnya juga oke. Itu dua hal yang paling penting sih. Yang pertama di saat untuk ngambil gambarnya ya. Nah, kemudian kita lanjut ke proses editing. Oke, di samping Nafid sendiri ini ada layar. Nanti kalian bisa ikutin berapa ukuran-ukurannya atau seperti apa. Oke, kalau Nafid sendiri untuk aplikasinya itu pakai Adobe Lightroom. Oke, masih loading. Nah, ini foto yang sekarang ini itu belum Nafid edit, masih belum ada before afternya. Oke, masih belum ada perubahan. Dan Nafid akan pertama itu yang diatur biasanya adalah posisi dari gambar. Kalau Nafid sendiri gimana cara ngatur gambarnya, itu crop dulu gambarnya itu harus ada di tengah sih objeknya, jadi biar jelas juga, dan proporsinya harus pas ya, kalau bisa jangan terlalu ke atas atau terlalu ke bawah atau terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri.
Napit nggak se-expert itu, cuman ya yang dasar-dasar aja sih, biar agak ya biar nggak jelek-jelek amat gitu loh foto. Kita pasang di tengah. Oke, udah pas objeknya di tengah. Bentar, kayaknya ini kurang. Oke. Terus yang kita atur pertama itu light itu gambar ya. Pertama itu exposure-nya itu semakin terang gitu atau semakin gelap. Kalau Napit sih suka yang gambarnya agak terang. Kemudian kontras itu warnanya sih ya, setahu Napit kurang ngerti juga, cuman biasa warna itu kalau kontras semakin besar itu tentu semakin pekat gitu warnanya. Kemudian highlight ini juga kecerahan. Kemudian shadow ini bayangan ya, atau gimana sih ya, nggak salah sih bayangan kayak gini. Sebenarnya sih intinya itu main feeling aja sih. Kenapa main feeling? Karena memang untuk tiap gambar, tiap foto itu pasti punya preset yang berbeda-beda gitu. Jadi sesuai feeling kalian ini. Tapi yang jadi pokok itu seharusnya jangan sampai over. Jadi misalkan sampai kayak terlalu besar gitu ukurannya, jadi kelihatannya kayak fotonya tuh nggak real gitu. Contoh ini tekstur ini yang menurut Napit nggak tekstur sih, di bagian effects ini tuh yang paling nentuin bedanya di sebuah foto gitu. Yang pertama tuh kita bisa, dia semakin tajam foto itu dari bagian effect ini. Teksturnya kita naikin, clarity-nya juga jangan terlalu besar, jangan terlalu tinggi ya, normal-normal aja. Kalau vignette itu kayak bagian hitam-hitam gitu yang di bagian ujung-ujungnya, corner-corner gitulah. Ini biar agak biru dikit. Oke. Untuk malam sih itu aja. Kenapa biru? Karena ya biar ada efek malamnya tuh terasa gitu loh, gelap-gelapnya itu lebih cold gitu. Kan kalau di sini dibilangnya temperature ya. So ini perubahannya kalian bisa lihat sendiri perbedaannya antara before dan afternya. Kalian bisa tinggal pencetin di atas tadi ini, terus pencet tuh export to camera raw. Dan kemudian itu untuk edit foto sih yang malam hari. Kemudian kita mau edit foto yang siang hari. Ini atau yang ini. Ini. Ini Napit ambil di sore hari kurang lebih jam 3. Dan yang pertama sesuai tadi sih, sama aja kita. Kalau ini kenapa Napit pilih 9x16 itu karena untuk ukuran di Instastory. Kita ambil, kita paskan dia di tengah, kita crop, jangan sampai ada yang bahan dari body motor itu terpotong. Oke, udah pas di tengah juga objeknya. Balik lagi kita atur lightsnya, kontrasnya. Kalau Napit sendiri selera agak yang cerah-cerah ya, cuman nggak berani untuk rubah-rubah warna yang kadang ada. Kalau kalian pernah tahu tuh yang warna daunnya jadi warna coklat gitu, mungkin beberapa orang suka, tapi kalau Napit itu jadi jatuhnya nggak real sih, cuman ya kurang suka aja gitu. Cuman pernah juga sih ngedit kayak gitu, cuman kayaknya lebih asik yang natural gitu sih, cuman lebih tajam gitu. Nah, lanjut lagi ya, kayak gini kita buat mungkin agak cerah ya shadownya, biar motor kelihatan makin gagah gitu, agak gelap. Kemudian ini nggak ada Napit atur temperaturenya, Napit atur sih sedikit aja biar agak nggak terlalu sinarnya tuh kelihatan banget. Dan kembali lagi, ini tuh yang paling nentuin, si efek ini paling membuat efek perbedaan di foto kalian. Atur texture, clarity, terus dehaze nya,
kita kasih fitnya sedikit. Oke, dan oke, kalian bisa lihat perbedaannya. Kita ekspor lagi tuh camera roll. Oke, udah successfully exported. Dan kalian kalau mau lihat perbedaannya langsung secara instan itu kalian bisa lihat pencet lama di aplikasinya, di fotonya aja, dan kelihatan perbedaannya. So kayak gitu perbedaannya. Jadi udah bukan preset ya, cuman tip aja kalau kalian mau ngedit. Yang penting jangan terlalu over, jangan terlalu angka tuh gede-gede banget. Sebenarnya bisa sih, contoh kayak gini nih. Kalian bisa lihat misalnya color nih. Kalian pilih colornya yang hijau, terus kalian buat jadi warnanya gini sih, bisa juga jadinya kayak gini. Tapi ya Napit sendiri kurang selera ya, kurang suka aja karena terlihat tidak real gitu, kayak gitu. Jadi itu sih perbedaannya antara yang sesudah atau sebelum. Gimana kalau sudah diedit dan nggak diedit? Sebenarnya yang jadi faktor utama itu cahaya sih. Kalau kalian ngambil di golden hour, pakai apapun HP kalian sekarang, HP yang setidaknya tahu Android or iOS, itu pasti udah oke banget hasilnya. Pasti Napit jamin. Yang penting editnya jangan over dan ngambilnya jangan goyang. Gambarnya oke, kameranya juga pas, nggak goyang-goyang, pasti hasilnya oke. Dan kayaknya sekian dulu untuk tips ngedit foto pakai Lightroom ala Napit dari Napitomotif. Buat kalian yang sudah menerapkan, bisa kalian post di Instagram. Kalau motor klasik bisa tag ke classicrider.id supaya Napit akan repost foto kalian dengan hasil dari preset yang Napit sudah bagi, preset atau ya tips kali ini, kayak gitu. Senang juga bisa berbagi dengan kalian. Thank you for watching. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Thanks for watching guys. Stay safe di jalan.